Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Pada pembahasan lalu kita membahas tentang syarat daripada takbiratul ihram karena dia merupakan rukun daripada sholat. Nah, yang termasuk daripada rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah, dan dalam Al-Fatihah pun itu ada syarat-syaratnya bagaimana bacaannya bisa sah. Oke? Nah, di sini ada 10 syurutul Fatihati asyratun. Syarat membaca Al-Fatihah yang benar, yang sholatnya bisa sah, itu ada 10. Pertama adalah at-tartib, yaitu harus membacanya dengan tertib. Maksudnya ayatnya itu dibaca dari 1 sampai 7 berurutan. Jadi nggak boleh dimulai dari 5 dulu, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 1, kemudian 2, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas satu-satu. Kemudian yang kedua adalah al-mualah. Mualah itu artinya bersambung ya, berkesinambungan terus jalannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mura'atu hurufiha, memerhatikan huruf-huruf daripada surat Al-Fatihah. Oke. Terus yang ke berapa nih? Keempat. Mura'atu tasydidatiha, memerhatikan tasdid-tasdid yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Jadi harus dijelaskan tasdidnya itu. Kemudian wa alla yaskuta saktatan tawilatan, dan jangan diam dengan diam yang panjang. Oke? Wala qasiratan, tidak pun dengan diam yang pendek. Yaksidu biha, yang dia memaksudkan diamnya itu qat al-qiraati, untuk memotong bacaan. Oke, fahim dong? Kemudian selanjutnya ke berapa? Wa qiraatu kulli ayatiha, dan membaca seluruh daripada ayat-ayat Al-Fatihah. Wa minha, dan diantara ayatnya al-basmalatu, ada ayat basmalah. Kemudian ya, wa adamul lahni, dan tidak salah, dan tidak adanya lahan itu salah bacaan. Al-mukhil, yang bisa mencederai bil makna, terhadap makna Al-Fatihah. Oke? Kemudian selanjutnya wa antakuna halatal qiyami fil fardi, dan hendaknya membaca Al-Fatihahnya itu dalam keadaan berdiri pada sholat fardu. Jelas? Yang keberapa nih? 9 ya? Yang ke-9, wa an yusmi'a nafsahul qira'ata, dan hendaknya membacanya itu kedengeran oleh dirinya. Oke? Yang terakhir, wa alla yatakhallalaha zikrun ajnabi, dan hendaknya tidak bercampur dengan zikir yang asing. Zikir yang asing ini maksudnya apa? Yang nggak ada hubungannya sama sholat. Paham tuh? Pas. Jadi zikir di luar sholat ya? Pas. Ini bisa tambah. Bisa. Bisa. Nanti tidak tercampur zikir di luar sholat. Iya. Oke. Ya, berarti semuanya berapa nih? 10. Ada 10. Ya. Ini enak ini. Iya, ini kayaknya ini ya Cina ya? Masakan Cina ya? Iya, dia temenannya Mediksu. Oh. Iya deh. Oke. Ya, jelas ya. Ini lagi kurang badan, kurang gurih. Jadi semuanya ada 10 ya. 10. Yang pertama apa? Tertib. Membaca dengan tertib. Jadi bacanya itu harus dari ayat pertama sampai ayat setelahnya. Oke, di sini ada ini dulu ya. Waqad taqaddama annal Fatihata ruknun min arkanis shalatil qauliyah. Berarti kita udah tahu ya kalau membaca Al-Fatihah itu adalah rukun qauli apa rukun fi'li? Rukun qauli yang diucapkan.
Kemudian walistidlalu ala wujubiha wa kaunuha ruknan min arkaniha taqaddam. Dan kita udah tahu kenapa surat Al-Fatihah harus dibaca. Sawaun akana imaman au munfaridan, baik dia sholat sendiri atau dia dalam keadaan imam. Au makmuman atau dalam keadaan makmum. Berarti juga wajib Fatihah, ini pernah kita bahas juga nih dulu. Wala yu'aridu bi annal ma'muma tajibu alaihi biqaulihi fa qira'atul imam lahu qira'ah. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang menyatakan bahwasannya bacaan imam itu adalah bacaan bagi makmum. Kenapa? Li'annahu munsharifun ila ghairil Fatihah. Karena hadis yang menyatakan bacaan imam itu bacaan makmum itu pada yang bukan surat Al-Fatihah. Wadah? Jelas? Aulil masbuk, atau dia bagi makmum yang masbuk yang udah nggak sempat membaca Al-Fatihah. Ini udah dibahas nih. Wadah ya. Wali annahu naha an yuqra khalfahu illa bi ummil Qur'an. Ya, karena alasan Rasulullah itu melarang agar makmum tidak tidak membaca kecuali membaca surat Al-Fatihah. Inilah yang dinamanya gabungin dalil, paham nggak? Paham nggak ya? Jadi kan ada bilang dalil kalau bacaan makmum bacaan imam bacaan makmum. Di sisi lain siapa yang nggak baca Al-Fatihah maka dia tidak sah sholatnya. Benar nggak? Kan seolah-olah darinya nabrak. Paham nggak nih? Ya. Makanya ini dibutuhkan yang namanya mendamaikan dalil. Ini dinamanya ilmu ushul fikih. Jadi dalil yang seakan bertentangan itu didamaikan. Damainya gimana tadi? Berarti hadis yang menyatakan bahwasannya bacaan imam adalah bacaan makmum itu pada selain surat Al-Fatihah. Wadah nggak nih? Jelas nggak nih? Ya. Nah sekarang salah satu syaratnya apa? Tertib baina ayat ya bi an yatiya bil ayah ba'dal ayah. Ya dia harus mendatangkan atau membaca Al-Fatihah itu sesuai dengan susunan ayatnya. Kenapa harus begitu? Karena Al-Quran itu mu'jiz. Mu'jiz itu mukjizat. Oke? Al-Quran adalah mukjizat. Wah. Al-Quran adalah mukjizat. Nah, susunannya juga mukjizat. Berarti kalau susunannya dirubah, berarti kemukjizatannya berubah, menghilang. Artinya ini sudah mengubah makna sebetulnya. Kembalinya ke situ. Paham tum? Oke. Falau tarokat tertib. Sekarang kalau dia nggak tertib, bacanya nggak tertib. Ayat 7 dulu, ayat 8 dulu, ayat 7 dulu, ayat 1, ayat 2. Ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana dong? Yo. Paham gak nih? Nah, ini lihat di sini ya. Fananzur, maka kita lihat kalau orang yang enggak mendatangkan berurutan. Fa in ghayyarul makna, kalau sampai merubah makna, au abtalahu atau menghapuskan makna batalat salatuhu, maka dia salatnya menjadi batal. In kana amidan aliman, selama dia sengaja dan dia tahu hukumnya. Jadi kalau dia tahu dan sengaja dan merubah makna, oke? Dan merubah makna, ya. Misalnya gimana? Ya. Lau qaddama na'budu ala iyyaka. Dan na'budu iyyaka itu mengubah makna, kan harusnya iyyaka na'budu. Ini jadi na'budu iyyaka. Nih. Ada artinya. Jadi gini, iyyaka itu objek, Win. Na'budu itu subjek dan predikat. Oke? Nah, asal katanya itu, asal kalimatnya, objek di belakang apa di depan? Di belakang kan? Kami menyembahmu. Mu-nya kan objek, bener nggak? Nah, di dalam bahasa Arab, objek itu bisa dikedepankan dengan maksud mengkhususkan. Artinya, kalau kita menyatakan kami menyembahmu, itu nggak menghalangi kalau kita menyembah yang lain. Oh iya. Mau nggak deh? Ya? Nggak diprioritaskan.
Tapi kalau objeknya ini dikedepankan, maka itu jadi prioritas. Artinya nggak ada yang lain gitu. Jadi hanya kepadamu. Paham nggak? Berarti kalau dirubah, mananya berubah nggak? Berubah. Jadi artinya kami menyembahmu. Boleh jadi nyembah yang lain. Paham nggak nih? Saya bilang gini, ya. Saya memukul Arifin, oke? Apakah itu menafikan kalau saya nggak memukul Aryo? Menafikan nggak? Hah? Pasti. Enggak. Belum tentu. Belum tentu kan? Bener nggak? Tapi kalau Ane bilang hanya Aryo yang saya pukul. Nah ya, hanya Arifin yang saya pukul, berarti Aryo enggak. Bener nggak? Begitu kasusnya kalau kita mengedepankan na'budu terhadap iyaka. Jadi kami menyembahmu. Saya nggak menafikan menyembah yang lain. Jelas nggak nih? Tapi kalau iyaka na'budu, saya menafikan yang lain. Beda nggak mananya? Beda, berarti mengubah mana ya? Berarti kalau ada orang baca na'budu iyaka, berarti ini udah tertib nggak bacanya? Tertib nggak? Nggak tertib. Mengubah mana nggak? Mengubah mana? Berarti sah nggak sholatnya? Tidak sah. Paham tuh? Kalau dia alim, tahu dan sengaja. Nah kalau dia nggak sengaja gimana? Berarti tinggal dia baca dari ulang. Oke? Batalat qiraatuhu. Qiraatnya batal. Qiraatnya aja, qiraat Fatihahnya batal. Dia ngulang dari awal. Paham tuh? Paham kan? Kalau dia lupa. Jadi nih gini, kasusnya nih bagannya. Ini kan membaca Al-Fatihah tidak tertib. Yang pertama, mengubah makna. Kebagi lagi jadi dua. Dia tahu dan sengaja sama dia tidak sengaja. Kalau dia tahu dan sengaja berarti sholatnya batal. Kalau dia nggak tahu berarti qiraat Al-Fatihahnya yang batal. Dia ngulang dari awal. Gitu. Paham gak nih? Sekarang kalau yang nggak mengubah makna, ya nggak mengubah makna, dia langsung aja Allahu Akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Nggak mengubah makna kan? Langsung dia siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan nggak mengubah makna, benar nggak? Ya tapi nggak tertib. Oke, paham tuh? Nah, ini falam yu'tad bima qaddamu wa kadza bima akharahu. Maka dia yang bagian akhirnya tuh dianggap nggak ada. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Yang di bawah itu dianggap nggak ada, berarti dia ulang lagi dari awal, kayak ulang lagi dari awal. Paham gak nih? Berarti kalau misalnya dari kaca tetap kalau misalnya dia membaca basmalah lalu langsung ayat kedua, ya udah itu doang yang dihitung ya. Iya. Itu juga tetap nggak sah. Paham gak nih ininya? Jadi gini ya, diulang lagi ya. Nih, membaca dengan tidak tertib. Ini ada dua cabang nih. Set. Oke. Pertama, cabang pertama mengubah makna. Cabang yang kedua tidak mengubah makna. Sekarang yang mengubah makna, oke, dilakukan dengan sengaja sama dilakukan tidak sengaja. Kalau dilakukan dengan sengaja maka sholatnya batal. Kalau tidak sengaja maka bacaan Al-Fatihahnya lah yang batal. Berarti dia harus mengulang dari awal. Jelas kan nih? Jelas yang cewek? Ya enggak, dia enggak perlu dia selesai dulu. Langsung ulang aja. Kalau dia lupa ya, kemudian dia ingat. Jelas ya? Itu yang mengubah makna. Sekarang kalau yang enggak mengubah makna, ya, maka dalam kasus ini yang enggak mengubah makna ini sekalipun dia sengaja atau lupa, yang dia bacanya itu tidak dianggap. Oke, fahim Tom? Dia tidak dianggap. Ihdinas siratal mustaqim itu seakan-akan nggak ada. Berarti dia baca lagi Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sampai ihdinas siratal mustaqim lagi. Dia harus kayak gitu. Kalau dia keburu ruku tanpa dia ngulang dari awal, maka sholatnya batal sih. Jelas nggak nih?
si rokaat itu yang batal apa batal semuanya? Batal sholatnya. Maka di sini batalat sholatu. Fa in lam yastanif, kalau dia nggak ngulang dari awal, wa rakaat, kemudian dia ruku, batalat sholatu, maka sholatnya batal. Oke? Oh, berarti kalau misalnya dia bacanya tadi nggak langsung dari ayat pertama, dari ayat 5. Kalau dia ngulang lagi, misal baca basmalah atau bismillah, alhamdulillahirobbilalamin, terus ternyata imam ruku, berarti tetap batal. Ah, iya, ini pertanyaan menarik. Ini kan kalau dalam kasus sholat sendiri tadi. Sekarang kalau dari sholat imam bagaimana? Iya. Nah, kalau dia sengaja melakukan itu ya seharusnya dia batal. Batal rokaat itu apa batal semua? Dia batal semua sama sholatnya. Batal semua. Iya. Oh, berarti dia harus ngulang. Kan gini. Kenapa dikatakan batal, Pin? Alasannya apa? Kan makmum wajib nggak membaca Fatihah? Wajib kan? Jelaskan. Boleh jelaskan kan? Nah, ketika dia punya waktu untuk membaca Al-Fatihah, kemudian dia menyiakannya dengan cara apa namanya, mengubah susunannya, kemudian dia nggak sempat membacanya, berarti ini kesalahan ada di siapa? Di si makmum kan? Ya berarti dia harus menanggung kesalahan itu. Berarti sholatnya batal dong. Jadi dia ngulang lagi sholatnya sama imam. Enggak, lah iya. Terus kenapa dia ngubah susunan? Agak tipis-tipis ya. Kalau Nah. misalnya kita kayak emang udah ngubah susunan, kita Hmm. jadi makmum masuk, kita cuma bisa baca beberapa ayat Bismillah atau ayat 1-2 itu langsung ruku. Tipis-tipis ya sebenarnya persamaannya. Gimana Ben? Gimana ya? Oh, masbuk nggak sempurna baca Al-Fatihah. Iya, nggak sempurna. Intinya nggak sempurna baca Al-Fatihahnya. Kan tipis-tipis tuh. Cuma kan secara keseluruhan dari karena dia sengaja mengubah si urutan surat, jadinya dia tetap batal. Konsepnya hampir sama kayak ketika mau masuk yang nggak sempurna baca Al-Fatihahnya. Belum dapat. Tapi kalau masbuk mah nggak batal. Iya, mau ke masuk nggak batal gitu. Enggak, kalau masuk maksudnya yang dia nggak sempat baca semua Al-Fatihah. Iya. Ya kalau dia mah kan nggak Iya. bahasanya nggak mengubah, Pin. Nggak mengubah. Iya, dia nggak mengubah, Pin. Ya udah ketinggalan kalau mau ngubah. Kan gini, kalau misalnya dia tiba-tiba ihdinas shiratal mustaqim ketika lagi jadi makmum, ya kan? Terus imam ruku, berarti dia udah ihdinas shiratal mustaqim, udah baca Fatihah belum? Belum, karena tidak dari. Kan nggak dianggap kan? Ya udah. Sedangkan Al-Fatihah itu rukun kan? Tapi dia katanya tetap tidak masuk di rokaat itu. Nggak masuk. Nggak masuk. Dia harus niat ulang ya. Iya, niat ulang. Nah, ini makanya di sini. Fa'in lam yastanif, kalau dia nggak sempat untuk baca dari awal, maka sholatnya batal. Karena dia niat ulang. Kalau misal yang kasusnya ini kan, kalau yang dia tidak mengubah maknanya, cuma ngacak si urutan ayatnya kan, dia harus niat ulang. Kalau yang waktu itu pernah kita bahas kan, dia tetap masuk tapi nambah rokaat lagi karena dia nggak sempat baca Al-Fatihah. Ya, paham nggak di sini? Oke, jelas ya. Terus wasani, dan yang kedua, syarat yang kedua adalah al-mualah, saling bersambung. Bi an yasilal kalimati ba'diha bi ba'din. Ya, maksudnya nyambung nggak keputus. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lama. Nah, panjang kan? Panjang misalnya. Dia ngelamun. Ngantuk. Nah, itu gimana? Maka ini terhitung tidak sah Al-Fatihahnya. Boleh jeda, tapi biqadri tanafus, untuk ngambil nafas. Paham tuh? Oke, ini berarti baik. Diemnya ini panjang atau diemnya pendek. Kalau diemnya panjang berarti udah di luar dari ngambil nafas. Lagi baca Al-Fatihah dia merenung. Alhamdulillahirabbil dia renungin. Nah, paham gak ya? Oke. Nah, atau dia pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil tapi dia niat untuk memutus bacaan. Dia niat untuk memutus bacaan. Maka ini surat Al-Fatihahnya tidak sah. Karena jadinya
kayak sakit gitu ya. Iya. Tidak berhenti tanpa ngambil nafas. Dia yang tadi berhenti sebentar karena dia berhenti untuk memutus. Niatnya. Iya. Padahal bukan ya. Iya, faham tuh? Benar. Walau kana al-fasilu baina kalimati hazikron sawan kana Quran ghairahu qala kasur ka tahmid indal atas tasbih lidah hunadal li'anna al-istighal yuhimul irad. Sekalipun ya, sekalipun jedanya itu hanya untuk zikir, misalnya ada yang bersin hajun bismillahirrahmanirrahim, kita lebihnya alhamdulillah, Itu jeda juga mas. jeda juga masuk. Oh. Paham nggak? Iya. Paham tuh? Oh, yang tadi zikir di luar sholat ya. Ini semua kalau disengaja. Oh, kalau disengaja. Kalau nggak disengaja maka nggak masalah. Oh, kadang ada yang suka refleks. Iya. Paham tuh? Benar. Paham kan nih? Ya, kemudian ya, jelas sampai sini nggak jelasnya nih? Jadi diem itu bisa membatalkan bacaan Al-Fatihah, baik diem panjang atau diem pendek. Apa sih definisi panjang pendek? Kalau definisi diem pendek itu dia hanya sekedar ngambil napas. Setelah itu dia maksudnya diem yang panjang. Diem yang panjang membatalkan sholat. Kenapa? Membatalkan qiraat Al-Fatihah. Kenapa? Karena diemnya kita itu tanda kita berpaling dari bacaan Al-Fatihah. Paham nggak? Berpalingnya kita, niat kita berpaling itu dihitung. Paham nggak, Pin? Begitu juga kalau diemnya pendek tapi kita niat memotong Al-Fatihah, maka juga dihitung. Makanya kalau dalam fikih itu niat itu masuk gitu. Kan dia hati kan? Paham tuh? Paham nggak nih? Itu juga akan berdampak kalau dilakukan dengan sengaja. Sekarang kalau dilakukannya nggak sengaja karena kebodohan, karena nggak tahu, maka tidak masalah. Jelas ya?